Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Ayuliana Fidyasari dengan NIM 24095111107 dari kelas B akan mempresentasikan CBL 2 mengenai evaluasi pemberian pakan dan pemeliharaan babi di Budok Mengwi, Badung, Bali. Adapun yang melatar belakangi presentasi ini adalah usaha peternakan babi sebagai salah satu usaha peternakan yang banyak peminatnya di daerah Bali karena usaha peternakan ini memiliki penghasilan yang sangat potensial. Agar peternakan ini dapat sukses dan memberikan keuntungan yang maksimal, maka diperlukan perhatian kepada 4 hal utama. Yang pertama itu pemilihan bibit yang bagus, yang kedua pemberian pakan yang bergizi, yang ketiga manajemen kebersihan kandang, dan yang terakhir itu pengontrolan kesehatan ternak babi. Saat ini banyak peternak dari masyarakat mulai beralih ke sistem pemeliharaan yang lebih maju. Namun, dalam praktiknya di lapangan masih sering ditemukan kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya cukup berisiko bagi kesehatan ternak babi itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan tersebut perlu kita evaluasi kembali, terutama saat ini dunia peternakan babi sering dihantui oleh wabah penyakit yang sangat mematikan seperti ASF maupun PMK. Salah satu kebiasaan yang perlu ditinjau kembali atau diperbaiki itu seperti pemberian pakan sisa dapur yang tidak matang atau tidak bersih, dan kandang yang tidak dibersihkan dengan baik. Karena hal-hal tersebut dapat menjadi pintu masuk utama virus penyakit ke dalam peternakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peternakan babi sangat penting dilakukan untuk membantu peternak menemukan apa saja kekurangan di peternakannya, sekaligus kita dapat memberikan solusi yang aman dan tepat agar babi dapat sehat, terhindar dari penyakit, dan usaha peternakannya bisa terus berkembang secara menguntungkan dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari presentasi ini, yang pertama, bagaimana kesesuaian tata laksana, pemeliharaan, dan sistem perkandangan yang diterapkan peternakan dibandingkan dengan standar manajemen peternakan babi biasanya. Yang kedua, apa saja resiko klinis dan biosecurity yang muncul akibat penerapan pengobatan mandiri dan pemberian pakan sisa dari peternakan tersebut. Dan yang terakhir, apa saja langkah dan edukasi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan status kesehatan ternak pada peternakan tersebut. Untuk tujuannya yang pertama itu menilai secara kritis pelaksanaan manajemen pemeliharaan, perkandangan, dan nutrisi pada budidaya babi objek evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi ancaman penyakit dan kelemahan sistem biosecurity yang dapat mempengaruhi usaha peternakan babi. Dan yang terakhir itu menyusun rekomendasi perbaikan berbasis veteriner untuk mengoptimalkan kesehatan sistem dari kesehatan babi itu sendiri. Selanjutnya adalah profil peternakan babi. Peternakan babi yang saya kunjungi itu terletak di Desa Budok, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Nama peternaknya itu Kak Bagus Madirana Harimbawa atau sering dipanggil Kak Konco. Beliau berternak bersama orang tuanya sejak tahun 2014 dan jumlah dan jenis babi saat ini tuh ada 12 ekor betina, indukan dan 1 jantan yang terdiri dari jenis babi Duroc dan Landrace. Berdasarkan pemberian pakannya, ada 3 jenis pakan yang diberikan pada babi-babi yang diternak. Yang pertama itu ada sentrat atau konsentrat, yang merupakan pakan buatan pabrik yang mengandung nutrisi padat, termasuk protein, vitamin, mineral yang sudah terukur. Konsentrat ini biasanya digunakan untuk fase penggemukan dan perbesaran agar babi lebih cepat mencapai bobot potong atau bobot yang diinginkan untuk dijual. Yang kedua itu ada dedak atau bekatul babi, adalah bahan dasar yang hampir selalu ada dalam ramuan pakan babi tradisional maupun semi-intensif di Bali. Di sini dedak ini mengandung sumber energi yaitu karbohidrat dan pengisi pakan agar babi merasa kenyang. Dan yang terakhir yang diberikan adalah ampas tahu, yang merupakan limbah dari proses pembuatan tahu yang sangat populer digunakan oleh peternak di Bali. Nutrisi yang terkandung dari ampas tahu itu ada sumber protein nabati yang murah untuk menekan biaya pakannya. Mengenai pemeliharaan babi ada 3 poin penting
yang ditonjolkan. Yang pertama itu dari manajemen pakan dan nutrisinya, yaitu babi-babi yang diternak diberi makan 2 kali sehari pada pagi dan sore dengan formulasi campuran berupa sentrat, dedak, dan ampas tahu untuk menekan biaya, serta tambahan sisa makanan dapur lainnya. Yang kedua itu ada manajemen kandang dan babi itu sendiri, di mana kebersihan kandang dan sanitasi hewan dijaga dengan menyemprotkan air bersih serta memandikan babi setiap selesai makan atau 2 kali sehari. Untuk babi yang terdapat di peternakan tersebut ada 12 ekor babi yang ditempatkan secara terpisah di kandang individu berukuran sekitar 1,5 kali 2,5 meter. Kemudian ada kandang lainnya seperti kandang indukan, kandang lahir, kandang anak, hingga kandang parkir untuk babi yang baru datang atau babi yang dikarantina. Dan terakhir itu ada kesehatan dan biosecurity, di mana peternak akan menyuntikkan babinya sendiri seperti pada saat anakan, menyuntikkan vitamin, antibiotik, ataupun obat penurun panas ketika babi-babi itu mengalami tanda-tanda klinis seperti kulit memerah ketika mengalami demam maupun diare. Baik, selanjutnya adalah evaluasi manajemen kesehatan dan biosecurity pada peternakan babi Desa Budo. Yang pertama itu pemberian sisa pakan dapur untuk menghemat biaya. Praktik ini dapat beresiko tinggi dalam penularan penyakit viral yang mematikan seperti ASF dan PMK. Karena jikalau sisa makanan yang mengandung produk babi atau daging tercemar tidak dimasak dengan baik, maka dapat menjadi sumber wabah penyakit. Yang kedua itu penyuntikan zat besi, antibiotik, maupun obat demam sendiri. Hal-hal itu perlu dievaluasi kembali apakah dosis, rute, dan jenis antibiotik yang diberikan sudah tepat. Penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat memicu resistensi antimikroba pada ternak, terutama ketika tidak ada resep dari dokter hewan. Dan yang ketiga itu letak kandang parkir untuk babi baru. Perlu dievaluasi kembali jarak antara kandang parkir dengan kandang utama, karena karantina yang ideal itu harus dilindungi atau jauh dari agar babi baru yang membawa penyakit itu tidak menularkannya melalui udara atau kontak tidak langsung ke babi lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi sanitasi dan manajemen lingkungan. Yang pertama, pembersihan yang dilakukan hanya dengan air tanpa desinfektan. Pemilik hanya menggunakan air biasa untuk menyemprot kandang dan memandikan bayi-babi tersebut setelah makan. Air tersebut tidak cukup untuk membunuh virus keras maupun bakteri patogen, karena dapat menyebabkan penyakit bagi babi itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan penggunaan desinfektan secara berkala pada kandang kosong atau lingkungan sekitar wajib dievaluasi untuk diterapkan desinfektan. Yang kedua itu sistem drainase terpadu. Nah, selokan dari tiap blok mengalir menjadi satu aliran utama. Jika ada satu blok kandang yang ada hewannya sakit, maka aliran limbah atau feses yang menyatu dapat berpotensi menyebarkan agen penyakit ke blok kandang lainnya dengan cepat jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah evaluasi nutrisi dan efisiensi pakan. Penggunaan ampas tahu pada peternakan tersebut berfungsi untuk menekan biaya, tapi kandungan air yang sangat tinggi dapat membuat nutrisinya cepat rusak dan mendukung pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu dapat memicu diare pada babi jika ampas tahu tersebut tidak segera dibersihkan. Maka perlu dievaluasi ketepatan rasio pencampuran antara sentrat, dedak, dan ampas tahu agar kebutuhan gizi pada hewan atau pada babi, terutama induk bunting dan menyusui, tetap terpenuhi secara optimal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi kasus lapangan, peternakan babi keluarga yang mengelola 12 ekor induk ini memiliki potensi pengembangan yang baik karena telah menerapkan fungsi kandang dan pemeliharaan ras Duroc dan Landrace yang dapat menjaga mutual genetik. Namun, peternakan ini memiliki resiko tinggi terhadap penularan penyakit mematikan seperti ASF maupun PMK. Karena ada celah biosecurity yang besar seperti pemberian pakan sisa dapur, pembersihan kandang yang hanya mengandalkan
air tanpa desinfektan, serta sistem drainase antar blok yang masih menyatu. Selain itu, praktik penyuntikan zat besi dan pemberian obat-obat lainnya secara mandiri tanpa pengawasan dokter hewan juga dapat memicu dosis dan resistensi antimikroba. Oleh karena itu, peternakan ini memerlukan edukasi dan pendampingan teknis dokter hewan yang tepat agar usahanya dapat berjalan lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.